Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kabulkan kita nikmat dan kabulkan kita kesehatan sehingga telah bisa menyelesaikan tugas metodologi pengajian. Pertama-tama yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi pendidikan yaitu Pak Irfan Panoni Komsudin, dan yang saya cintai dan saya banggakan kepada rekan-rekan yang telah menjadi support system dalam penyelesaian pendidikan ini. Perkenalkan, nama saya Sulaiman dari semester 6 reguler Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya membawakan judul penelitian skripsi yaitu implementasi nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlak mulia siswa madrasah Aliyah Salam Majalaya. Latar belakang penelitian ini yaitu krisis akhlak terjadi di berbagai kalangan, terutama dalam pendidikan. Ditandai dengan memudahnya nilai-nilai luhur dan etika dalam aspek kehidupan. Fenomena ini tidak hanya mengikis moral individu akan tetapi menjadi potensi merusak tatanan sosial, sehingga urgensi untuk mengkaji dan mencari solusi dalam permasalahan ini. Kemudian dalam tantangan pendidikan seperti dampaknya krisis akhlak ini semakin memperhatikan seperti observasi di sekolah Madrasah Aliyah Salam Majalaya. Di sana terjadinya angka kebolosan pada saat jam pelajaran berlangsung, kemudian buang sampah tidak sesuai tempatnya, kemudian banyak siswa yang merokok di area sekolah yang seharusnya bebas asap rokok. Yang menjadi yang selanjutnya yang berkaitan dengan judul ini yaitu memudarnya kesopanan siswa madrasah tersebut baik kepada sesama guru maupun tenaga pengajar yang lainnya. Penelitian terdahulu menurut Supriyadi dalam membentuk akhlak yaitu harus menekankan tentang keimanan dan ketakwaan kepada siswa tersebut. Sedangkan menurut Muharram dalam membentuk akhlak mulia harus adanya pendekatan mencakup kepada nilai-nilai keislaman dalam kurikulum, penguatan karakter dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan peranan guru sebagai teladan. Selanjutnya yaitu menurut Ferdianto dan Salika, pembentukan akhlak dapat dilakukan dengan menggunakan pembinaan dan sarana pendidikan yang terprogram, serta dengan usaha sungguh-sungguh dan terencana. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana perencanaan implementasi nilai-nilai pendidikan agama Islam dilakukan di Madrasah Aliyah Salam Majalaya dalam upaya membentuk akhlak mulia siswa. Yang kedua yaitu bagaimana strategi dan metode pengajaran nilai-nilai pendidikan agama Islam diterapkan oleh guru dalam proses pembentukan akhlak mulia siswa Madrasah Aliyah Salam Majalaya. Dan yang ketiga, bagaimana evaluasi terhadap implementasi nilai-nilai pendidikan agama Islam dilakukan untuk mengukur keberhasilan membentuk akhlak mulia siswa Madrasah Aliyah Salam Majalaya. Dan yang keempat, yaitu apa saja nilai-nilai akhlak mulia yang menjadi prioritas dalam implementasi pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Salam Majalaya. Dan yang kelima yaitu apa saja faktor pendukung dan penghambat
yang mempengaruhi efektivitas implementasi nilai-nilai pendidikan agama Islam dan membentuk akhlak mulia siswa Madrasah Aliyah As-Salam Majalaya. Tujuan penelitian tersebut yang pertama, mendeskripsikan perencanaan implementasi nilai-nilai pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah As-Salam Majalaya dalam upaya membentuk akhlak mulia. Yang kedua, menganalisis strategi metode pengajaran nilai-nilai pendidikan agama Islam yang diterapkan guru dalam proses pembentukan akhlak mulia siswa Madrasah As-Salam Majalaya. Yang ketiga yaitu menganalisis evaluasi terhadap implementasi nilai-nilai pendidikan agama Islam untuk mengukur keberhasilan pembentukan akhlak mulia di Madrasah Aliyah As-Salam Majalaya. Dan yang keempat yaitu mengidentifikasi nilai-nilai akhlak mulia yang menjadi prioritas dalam implementasi pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah As-Salam Majalaya. Dan yang kelima yaitu mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi aktivitas implementasi nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlak mulia di sekolah Madrasah Aliyah As-Salam Majalaya. Kegunaan penelitian yang pertama yaitu bagi akademis, yaitu sebagai tambahan pengetahuan dan referensi bagi mahasiswa atau pelajar, dan praktis pendidikan serta instansi-instansi yang terkait dalam dunia pendidikan dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan agama Islam. Yang kedua yaitu bagi sekolah sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi yang bersangkutan dalam rangka mengelola usaha-usaha untuk meningkatkan nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlak mulia siswa madrasahnya. Yang ketiga yaitu bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu sebagai wacana atau tambahan pengetahuan dan wawasan untuk mendalami nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlak mulia siswa madrasah tersebut. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang mana sumber data minimal dari penelitian ini meliputi kata-kata, hasil wawancara, dan tindakan hasil observasi. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana peneliti berfokus pada pemahaman mendalam terhadap satu subjek penelitian yang spesifik. Kemudian sesuai dengan tema yang dibahas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, di mana peneliti langsung terjun mencari informasi data-data kepada sekolah bersangkutan. Selanjutnya yaitu sumber data. Di sini peneliti menggunakan pertama yaitu sumber data utama atau primer, yang mana subjek penelitian sebagai sumber informasi data yang diambil melalui wawancara dan observasi, seperti terjun langsung di sekolah bertanya kepada kepala sekolah, wakil kesiswaan, terus wakil kurikulum, kepada guru agama, dan langsung bertanya atau mewawancari kepada siswa yang bersangkutan. Kemudian yang kedua yaitu data tambahan atau data sekunder, yaitu data tersebut diperoleh dari secara tidak langsung melalui sumber data yang sudah ada, seperti dokumen, rekaman, buku, hasil evaluasi, majalah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Di sini peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data. Yang pertama yaitu dengan menggunakan metode observasi, yang mana informasi diperoleh dari lapangan dengan alasan untuk mengetahui situasi, menggambarkan keadaan, dan melukis bentuk keadaan sekolah tersebut. Pada tahap awal, peneliti melakukan observasi untuk melihat dan mensurvei dan mengamati secara langsung keadaan siswa di madrasah tersebut. Kemudian digunakan untuk mengumpulkan data-data dengan jalan menjadi partisipan langsung mendatangi kepada
sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya yang kedua yaitu menggunakan metode wawancara atau interview, yang mana peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara secara langsung dengan pihak yang bersangkutan, terutama yang terkait dengan permasalahan penelitian ini, seperti kepala sekolah, wakil siswaan, wakil kurikulum, guru agama, dan langsung kepada siswanya. Selanjutnya yang ketiga yaitu menggunakan metode dokumentasi, yang mana pengumpulan informasi tidak hanya di lapangan saja, melainkan dengan berbagai sumber informasi seperti tertulis maupun rekaman. Dan penelitian ini dokumen yang diteliti bukan hanya sejarah berdirinya sekolah tersebut, melainkan visi misi, terus pendidikan guru, data siswa, dan data guru, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu analisis data. Setelah data terkumpul, peneliti menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis. Yang pertama yaitu reduksi data. Proses ini melibatkan pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang berasal dari catatan lapangan. Reduksi data dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian itu berlangsung. Dan yang kedua yaitu penyajian data. Tahap ini adalah menampilkan data agar peneliti dapat memahami situasi dan menentukan langkah selanjutnya dalam penelitian. Dan yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam tahapan terakhir ini yaitu merumuskan kesimpulan dan melakukan verifikasi, yaitu melibatkan peninjauan kembali seperti catatan lapangan, serta pemeriksaan keabsahan untuk mengkaji kebenaran atau kesesuaian atau validitas. Selanjutnya yaitu pengecekan keabsahan data. Dalam penelitian ini untuk memastikan bahwa temuan penelitian ini dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, ada beberapa prosedur. Yang pertama yaitu present observation atau ketekunan pengamatan. Teknik ini menentukan pada observasi yang mendalam dan berkelanjutan terhadap proyek penelitian. Dalam konteks ini, peneliti akan secara seksama mengamati implementasi nilai-nilai pendidikan agama Islam dan membentuk akhlak mulia siswa Madrasah Aulia Salam Majalaya. Kemudian yang kedua yaitu regulasi. Dan pengecekan ini, proses ini pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan sumber atau metode di luar data utama. Terus regulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan dari sumber data yang lain dan sumber data yang lainnya. Selanjutnya yaitu merge check atau pengecekan keanggotaan. Teknik ini melibatkan informasi kebenaran informasi yang telah disusun atau ditulis oleh peneliti, kemudian untuk dilaporkan kepada para informan yang terkait. Mungkin cukupkan sekian hasil laporan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.